Cerita dimulai di sebuah dimensi lain, tempat Orochimaru berada sendirian dalam waktu yang cukup lama. Di tempat itu, ia memanggil kembali sosok Hiruzen Sarutobi untuk menemaninya. Namun tujuan Orochimaru bukan sekadar ingin ditemani. Ia memiliki banyak pertanyaan yang selama ini tidak mampu ia pahami, terutama mengenai perubahan besar yang terjadi di dunia shinobi. Setelah Orochimaru menjelaskan alasan mengapa ia memanggil Hiruzen kembali, termasuk situasi dunia shinobi yang semakin memburuk akibat ancaman Shinju dan Otsutsuki, Hiruzen mendengarkan dengan tenang. Tanpa menunjukkan kemarahan, Hiruzen akhirnya memaafkan muridnya itu. Ia lalu menatap Orochimaru dan bertanya dengan nada lembut namun serius, meminta Orochimaru menjelaskan hal apa yang sebenarnya tidak ia pahami. Hiruzen juga bertanya apakah Orochimaru kini benar-benar memilih untuk berada di jalan yang benar, seperti yang ia tunjukkan saat Perang Dunia Shinobi keempat. Orochimaru menghela napas sejenak sebelum menjawab. Ia mengatakan bahwa untuk pertanyaan kedua, jawabannya adalah benar. Ia mengakui bahwa meskipun masih ada orang yang melihatnya sebagai pengkhianat, sebagian besar penduduk Konoha telah menerima keberadaannya kembali. Mereka tidak lagi menganggapnya sebagai pemberontak atau musuh, terutama karena perannya di era sekarang yang cukup besar dalam melawan ancaman Shinju dan Otsutsuki. Orochimaru kemudian menjelaskan kebingungannya yang sebenarnya. Ia merasa semakin banyak kekuatan baru milik Otsutsuki yang tidak bisa ia baca atau pahami. Ia mengaku tidak memiliki cara untuk menanggulangi banyak jutsu mereka, dan hal itu membuatnya ragu apakah ia masih layak untuk terus membantu dunia shinobi. Ia bahkan mengatakan bahwa kini ia mulai memahami perasaan Jiraiya di masa lalu, tentang beban menjadi shinobi yang diandalkan oleh banyak orang. Dengan nada yang jujur, Orochimaru meminta pendapat Hiruzen, karena saat ini ia merasa buntu dan tidak memiliki rencana untuk keluar dari dimensi tersebut. Hiruzen memperhatikan wajah Orochimaru dengan saksama. Ia melihat keputusasaan yang jarang sekali muncul pada muridnya itu, bahkan ini adalah pertama kalinya ia melihat ekspresi seperti itu. Namun sebelum Hiruzen sempat memberikan tanggapan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Mata Sendrigan milik Eida tiba-tiba menangkap keberadaan Orochimaru di dimensi tersebut. Dalam sekejap, Eida muncul di hadapan mereka, membuat Orochimaru terkejut karena kehadirannya sama sekali tidak ia perkirakan. Eida sendiri tampak kebingungan, karena ia bisa melihat Orochimaru, tetapi tidak mengenali sosok yang berdiri di sampingnya. Ia hanya menatap Hiruzen dengan ekspresi ragu, seolah mencoba memahami siapa sebenarnya orang itu. Adegan kemudian beralih ke desa Konoha. Di tempat lain, Shinjujura ternyata telah dipindahkan oleh Kawaki ke dalam dimensi Daikokuten miliknya. Setelah Kawaki meninggalkan lokasi tersebut dan kembali bergabung dengan Boruto dan yang lainnya di atas patung Hokage, Jura hanya bisa menunjukkan rasa kesal. Terjebak sendirian di dalam dimensi itu, Jura berharap Shinju lain akan datang dan membantunya keluar. Dengan nada penuh amarah, ia berkata bahwa Kawaki benar-benar membuatnya kesal. Ia mengancam bahwa ia masih memiliki banyak cara untuk membalas dendam dan suatu hari nanti Kawaki akan menyesali apa yang telah ia lakukan. Sementara itu, kondisi desa Konoha perlahan kembali pulih seperti semula. Rumah-rumah warga, bangunan penting seperti Akademi Ninja, rumah sakit Konoha, serta kompleks klan-klan besar seperti klan Uchiha dan klan Sarutobi telah dibangun kembali lengkap dengan isinya. Namun meskipun desa terlihat pulih secara fisik, kenyataannya banyak nyawa yang telah hilang tidak bisa dikembalikan. Luka yang ditinggalkan oleh pertempuran masih terasa di hati para penduduk. Di tengah situasi itu, Himawari tiba-tiba pingsan. Pada saat itulah, sosok misterius di dalam diri Boruto berbicara dan mengatakan bahwa kini harus ada timbal balik antara Boruto dan Himawari. Sosok itu menjelaskan bahwa ketika Boruto sebelumnya tidak sadarkan diri akibat efek samping penggunaan Jigen tahap terakhir, Himawarilah yang menyembuhkannya melalui resonansi antara mata mereka. Sekarang, giliran Boruto yang harus melakukan hal yang sama untuk Himawari. Boruto merasa bingung sekaligus terkejut, terutama saat ia menyadari bahwa salah satu mata Byakugan Himawari telah berevolusi menjadi Tenseigan. Ia baru memahami bahwa mata itulah yang digunakan Himawari untuk menyadarkannya sebelumnya. Boruto juga menyadari bahwa aura cakra hijau yang menyelimuti tubuh Himawari terasa sangat familiar baginya, meskipun ia tidak langsung menyadari asalnya. Momoshiki kemudian ikut berbicara dan menjelaskan bahwa cakra tersebut terasa familiar karena identik dengan cakra milik Toneri. Mendengar itu, Boruto mengangguk dan berkata bahwa penjelasan tersebut masuk akal. Ia lalu menyimpulkan bahwa yang perlu ia lakukan sekarang adalah mengaktifkan Jigen tahap terakhir dan menggunakan resonansi kedua mata tersebut untuk menyadarkan Himawari. Sosok misterius itu membenarkan pemikiran Boruto, namun menambahkan bahwa ada segel jutsu khusus yang harus digunakan. Ia meminta Boruto untuk memperhatikan dan mengikuti setiap gerakan tangannya dengan saksama.
Sosok misterius itu kemudian mulai membentuk segel tangan secara perlahan, dan Boruto menirukannya dengan penuh konsentrasi. Setelah segel itu selesai, sosok tersebut menyebutkan nama jutsu yang mereka gunakan, yaitu Hikari no Tejikara. Dalam sekejap, efek jutsu itu bekerja dan Himawari pun membuka matanya. Saat melihat Boruto berada di hadapannya, Himawari langsung menangis. Ia menoleh ke arah ayahnya dan dengan suara gemetar bertanya di mana ibunya berada. Boruto tidak mampu menyembunyikan kesedihannya melihat kondisi adiknya. Dengan hati yang berat, ia kemudian bertanya kepada Kurama apakah masih ada cara untuk meningkatkan energi kehidupan ayahnya. Boruto merasakan bahwa cakra dari segel biakuk milik Tsunade, serta cakra milik Karin, perlahan mulai menipis. Bahkan Karin terlihat sangat lelah dan berada di ambang pingsan karena hampir kehabisan cakra. Kawaki akhirnya membuka suara dan menatap langsung ke arah Otsutsuki tersebut. Dengan nada emosi yang tertahan, ia bertanya tentang apa yang telah dilakukan makhluk itu kepada Naruto, kepada orang-orang yang telah mati, dan kepada mereka yang kini dikurung tanpa kejelasan. Namun sebelum Otsutsuki itu menjawab, Kashin Koji dan Kabuto muncul dari atas atap rumah warga dan mendarat di sisi Kawaki. Koji berkata dengan tenang namun tegas bahwa tidak ada gunanya bertanya lebih jauh, karena Otsutsuki seperti itu tidak akan memberi jawaban yang jujur. Kabuto menambahkan bahwa yang paling masuk akal sekarang adalah langsung menyerangnya sebelum situasi semakin memburuk. Ketiganya pun mulai bergerak dan saling mengatur arah serangan agar bisa menekan Otsutsuki tersebut dari beberapa sisi sekaligus. Melihat mereka bergerak bersamaan, Otsutsuki itu langsung mengeluarkan kekuatan 7 biju yang sebelumnya ia serap dari Naruto. Dari punggungnya muncul tangan-tangan besar milik JBI yang menghantam tanah dan menepi serangan Koji serta Kabuto. Tidak berhenti di situ, tangan-tangan itu bergerak liar dan mencoba menyapu mereka bertiga. Kabuto berusaha keras melompat ke udara untuk menghindari serangan tersebut. Namun saat ia berada di atas, tiba-tiba sebuah pukulan kuat menghantamnya. Pukulan itu berasal dari cakra biju ekor 4 yang membentuk lengan raksasa. Kabuto memang berhasil menahan serangan itu dengan jutsu tubuhnya, tetapi kekuatan benturan tetap membuatnya terlempar jauh ke bawah. Lava dari jutsu Yonbi mulai mengeras di tubuhnya, membuat Kabuto tidak bisa bergerak dan perlahan kehilangan kendali atas tubuhnya. Di sisi lain, Koji juga tidak berada dalam keadaan yang lebih baik. Belasan ranting pohon tiba-tiba tumbuh dari tanah dan mengejarnya tanpa henti. Koji berusaha menghindar, namun arah serangan terus berubah dan membuatnya kehabisan pilihan. Kawaki mencoba membantu dengan mengecilkan ranting-ranting tersebut menggunakan kekuatannya, tetapi setiap kali ranting itu dihancurkan, yang baru langsung tumbuh dan kembali mengejar mereka. Ketika mereka akhirnya terdesak hingga ke tembok pembatas desa Konoha, Otsutsuki itu membuka ujung ranting pohon dan menyemburkan gas ke arah mereka. Gas tersebut bukan gas beracun mematikan, namun efeknya jauh lebih berbahaya. Aliran cakra di dalam tubuh Kawaki dan Koji perlahan berhenti bergerak, membuat tubuh mereka terasa berat dan lemah. Kawaki jatuh terduduk, karmanya mendadak nonaktif, dan ia terbaring di tanah dengan wajah penuh amarah. Koji menahan napas dan berkata dengan suara tertekan bahwa gas itu sangat aneh karena dalam sekejap aliran cakranya benar-benar berhenti. Ia bertanya kepada Kawaki apakah hal yang sama juga ia rasakan. Kawaki menjawab bahwa bukan hanya cakranya yang berhenti, tetapi bahkan karma di tubuhnya tidak merespons sama sekali. Otsutsuki itu lalu berbicara dengan nada meremehkan. Ia mengatakan bahwa sebenarnya jutsu itu tidak terlalu berbahaya, namun karena ia sempat menyerap sedikit cakra Boruto sebelumnya, efeknya menjadi jauh lebih kuat. Ia menambahkan bahwa cakra dari Jigan Boruto adalah sesuatu yang tidak normal, sehingga membuat tubuh lawan langsung melemah. Setelah mengatakan itu, Otsutsuki tersebut mengaktifkan jutsu spesialnya. Dari bawah tanah muncul ranting-ranting tajam yang menembus tubuh Kabuto, Koji, dan Kawaki secara bersamaan. Ketiganya langsung tertusuk di titik vital. Kawaki tidak percaya bahwa ia akan mati di tempat seperti ini. Darah keluar dari mulutnya saat ranting itu menembus jantungnya. Dan di detik terakhir, ia merasa kesal karena Boruto tidak segera datang menyelamatkannya. Kabuto pun melemah sepenuhnya, dan sebelum kesadarannya hilang, bayangan wajah Orochimaru muncul di pikirannya. Dalam satu serangan singkat, ketiganya gugur di tempat. Delta, Suigetsu, dan Karin yang menyaksikan kejadian itu dari atas patung Hokage hanya bisa terdiam dengan wajah terpaku. Mereka tidak bisa mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Di tempat lain, Amado yang memantau situasi melalui monitor menjatuhkan gelas kopinya karena terkejut dan tidak percaya pada apa yang terjadi di layar. Zetsu putih dan hitam yang berada di dekatnya bertanya dengan bingung tentang apa yang sebenarnya sedang terjadi. Sementara itu,
Eida yang sendiriannya sedang fokus pada Orochimaru di dimensi lain sama sekali tidak melihat kematian Kawaki dan Koji. Boruto, yang baru saja selesai berbicara dengan sosok misterius di dalam dirinya, tiba-tiba merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia menyadari bahwa cakra Kawaki dan Koji menghilang secara bersamaan, pertanda bahwa mereka telah mati. Tanpa berpikir panjang, Boruto bersiap untuk melompat turun ke medan pertempuran. Namun sosok misterius itu langsung menghentikannya dan berkata bahwa Boruto tidak perlu turun ke sana, karena ia bisa melakukannya dari tempatnya berdiri sekarang. Ia mengatakan bahwa inilah saatnya Jigen dan Tenseigan digunakan kembali untuk menghidupkan mereka. Namun ia mengingatkan sekali lagi bahwa jika jutsu itu digunakan, mereka yang hidup kembali akan kehilangan ingatan mereka. Boruto menjawab dengan nada tegas bahwa hal itu tidak masalah. Ia yakin bahwa pasti ada cara lain untuk mengembalikan ingatan mereka suatu hari nanti. Saat Boruto mengatakan itu, Momoshiki di dalam tubuhnya tiba-tiba teringat pada wajah Eida, seolah ada kaitan yang belum terungkap sepenuhnya. Boruto kemudian berbicara kepada Himawari dan mengatakan bahwa sekarang adalah saat di mana kekuatan mereka benar-benar dibutuhkan. Ia menyebutkan bahwa mungkin Himawari juga pernah bertemu dengan sosok misterius di dalam dirinya, dan bahwa mata mereka berdua saling melengkapi. Ia meminta Himawari untuk mengaktifkan kembali kekuatannya agar mereka bisa menyelamatkan semua orang. Himawari menjawab dengan suara mantap bahwa demi menyelamatkan mereka, ia bersedia melakukannya. Di bawah sana, Tobirama mendekati tubuh Kabuto yang tergeletak dan menyesalkan dirinya karena tidak sempat menyelamatkan mereka. Pada saat yang sama, Boruto memunculkan satu Jigen lagi, sehingga kedua matanya aktif sepenuhnya. Bersamaan dengan itu, Tenseigan milik Himawari juga aktif. Cahaya dari kedua mata tersebut memancar dan menyinari langit malam desa Konoha. Otsutsuki itu pun mengalihkan pandangannya ke arah Boruto dan Himawari dengan wajah kebingungan, tidak memahami apa yang sedang terjadi. Cahaya Jigen dan Tenseigan kemudian melebar dan menyelimuti seluruh area, mengenai tubuh Kabuto dan para shinobi Konoha lain yang telah gugur. Cahaya itu bertahan hampir 1 menit penuh. Otsutsuki tersebut mencoba bergerak untuk menghentikan mereka, namun sebelum sempat mendekat, Tobirama melemparkan sebuah kunai ke arahnya. Tepat sebelum kunai itu mengenai sasaran, Tobirama langsung berteleportasi ke posisi kunai tersebut, bersiap menahan Otsutsuki itu agar ritual Boruto dan Himawari tidak terganggu. Setelah berhasil mendekati Otsutsuki baru itu, Tobirama langsung memegang tubuhnya dengan erat sambil berkata dengan nada serius, "Jangan coba-coba mengganggu mereka. Saat ini mereka sedang berusaha menyelamatkan banyak nyawa, dan aku tidak akan membiarkanmu merusaknya." Tanpa memberi kesempatan pada Otsutsuki itu untuk bereaksi, Tobirama segera mengaktifkan Jutsu Gojo Kibaku Fuda. Tubuhnya perlahan berubah menjadi ratusan kertas peledak yang saling terhubung. Lalu ledakan demi ledakan terjadi secara beruntun di sekeliling mereka. Ledakan itu berlangsung cukup lama dan menutup pandangan, sehingga tidak ada yang bisa memastikan apakah Otsutsuki tersebut ikut hancur atau masih bertahan di tengah rentetan ledakan itu. Sementara itu, cahaya Jigen dan Tenseigan yang sebelumnya menerangi langit mulai meredup secara perlahan. Cahaya tersebut akhirnya menghilang sepenuhnya, dan Jigen tahap terakhir Boruto pun non-aktif. Hal yang sama terjadi pada Tenseigan di mata kanan Himawari. Boruto langsung merasakan kelelahan yang sangat berat, tubuhnya terasa lemas, dan napasnya mulai tidak teratur. Dengan suara pelan dan penuh keraguan, ia bertanya, apakah jutsu itu berhasil? Belum selesai ia berbicara, Boruto tiba-tiba merasakan kembali aliran cakra yang sangat dikenalnya. Cakra Kawaki, Kashin Koji, dan Kabuto kembali aktif seperti sebelumnya. Tidak hanya itu, Tsunade dan Sakura juga bangkit kembali dalam keadaan hidup. Namun, Boruto segera menyadari bahwa tidak semua orang berhasil bebas. Hinata dan Shikamaru masih terlihat terbungkus ranting pohon dan belum menunjukkan tanda-tanda bisa bergerak. Boruto dan Himawari segera mendekati tubuh Hinata. Dengan mata berkaca-kaca, Himawari bertanya dengan suara bergetar mengapa ibunya belum selamat seperti yang lain. Sosok misterius itu lalu menjelaskan dengan tenang bahwa mereka yang masih terbungkus ranting sebenarnya belum mati. Ia mengatakan bahwa Hinata dan Shikamaru harus diselamatkan dengan cara yang berbeda. Mendengar itu, Boruto menenangkan Himawari dan berkata bahwa ia berjanji akan menyelamatkan ibu dan ayahnya, apapun caranya. Tak lama kemudian, Madara, Sasuke, dan Hashirama kembali ke lokasi tersebut. Sasuke langsung berlari menghampiri Sakura dan memeluknya dengan penuh emosi. Namun Sakura terlihat kebingungan dan menatap Sasuke dengan wajah asing. Dengan suara pelan, ia bertanya, "Maaf, siapa kamu?"
Mendengar pertanyaan itu, Sasuke terkejut dan segera mengatakan bahwa dirinya adalah suaminya. Akan tetapi, Sakura justru melepaskan pelukan itu dan mundur beberapa langkah, jelas menunjukkan bahwa ia sama sekali tidak mengenali Sasuke. Melihat hal itu, Boruto segera mendekat dan berkata dengan nada menenangkan, "Paman Sasuke, mereka semua kehilangan ingatan. Itu adalah efek dari jutsu yang aku gunakan. Aku tahu ini berat, tapi hanya dengan cara itu mereka bisa hidup kembali. Aku yakin suatu hari nanti ingatan mereka bisa kembali." Sasuke terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan dan mengucapkan terima kasih kepada Boruto. Namun suasana tenang itu tidak berlangsung lama. Tiba-tiba, sebuah portal dimensi berukuran sangat besar terbuka di langit desa Konoha. Dari dalamnya, banyak manusia berjatuhan ke tanah desa. Ternyata para leluhur pimpinan Momoshiki dan Ishiki telah mengetahui lokasi bumi dan keberadaan tubuh Shibai Otsutsuki. Hal itu terjadi karena pancaran cahaya Jigan dan Tenseigan sebelumnya menyentuh hampir seluruh manusia di bumi, kecuali mereka yang hidup kembali melalui Edo Tensei. Dari sinilah para leluhur tersebut akhirnya mengetahui posisi bumi dan memutuskan untuk memindahkan seluruh manusia ke desa Konoha. Di tengah kerumunan manusia yang panik, Eida muncul dan mendekati Boruto sambil berkata dengan nada bersalah, "Boruto, maafkan aku. Aku tidak menyangka kami semua akan dipindahkan ke sini." Boruto terkejut karena Eida masih mengingatnya dengan jelas, yang berarti Eida tidak terpengaruh oleh efek Jigan dan Tenseigan. Dalam kondisi yang semakin kacau itu, Madara segera mengaktifkan Susanoo-nya dan berteriak dengan suara lantang agar semua manusia bisa mendengarnya. Ia meminta semua orang untuk tetap tenang dan mengikuti arah yang telah ditentukan. Hashirama kemudian berlari ke depan dan mulai memandu manusia-manusia itu menuju area terbuka di depan sekolah akademi yang baru dibangun. Area tersebut cukup luas untuk menampung mereka, meskipun sebagian harus berada di luar pagar desa Konoha. Tujuan Madara dan Hashirama melakukan ini adalah agar semua orang bisa terlindungi jika Otsutsuki tersebut kembali menyerang secara tiba-tiba. Sementara itu, Boruto, Sasuke, Eida, dan Kashinkoji berkumpul dan mulai berdiskusi tentang langkah selanjutnya yang harus mereka ambil. Di tengah pembicaraan itu, Momoshiki tiba-tiba berbicara dari dalam tubuh Boruto dan berkata, "Gunakan kekuatan Zeno omnipoten milik Eida." Mendengar usulan itu, Boruto langsung terkejut dan menatap Eida, menyadari bahwa situasi ke depan mungkin akan jauh lebih berbahaya dari yang mereka bayangkan. Kurama yang berada di dalam diri Boruto akhirnya memberikan jawaban dengan suara yang tenang namun serius. Ia menjelaskan bahwa setelah 7 biju dikeluarkan dari tubuh Naruto, ada risiko besar yang langsung menantinya, yaitu kematian. Namun kematian itu berhasil dicegah berkat segel biakuk milik Tsunade yang masih bekerja menjaga tubuh Naruto. Kurama menambahkan bahwa kondisi Naruto sekarang sangat rapuh dan yang paling penting adalah menjaga tubuhnya tetap stabil. Ia mengingat bahwa hal seperti ini pernah dibahas oleh Hagoromo di masa lalu. Sosok misterius yang berada di dalam Boruto juga menyetujui pendapat Kurama. Ia mengatakan bahwa Naruto harus dibiarkan beristirahat dalam kondisi tenang sambil menunggu tubuhnya pulih dengan sendirinya, tanpa paksaan atau rangsangan cakra berlebih. Boruto kemudian menyampaikan semua penjelasan itu kepada Madara, Sasuke, Kashinkoji, dan Hashirama yang berada di sana. Mereka semua mendengarkan dengan serius, memahami bahwa kondisi Naruto tidak bisa dipaksakan. Tidak lama kemudian, Kawaki yang sebelumnya terhempas jauh dari lokasi muncul kembali melalui portal karma. Dengan suara tegas, Kawaki berkata bahwa jika memang demikian, ia akan membawa Naruto ke dimensi Daikokuten miliknya. Ia menjelaskan bahwa di sana Naruto akan benar-benar aman, tidak akan ada siapapun yang bisa mengganggunya selama proses pemulihan. Boruto mendengar usulan itu dan akhirnya menyetujuinya. Namun di saat yang sama, Sasuke mendekat dan berbisik kepada Boruto, menanyakan apakah Boruto benar-benar langsung mempercayai Kawaki begitu saja. Boruto menjawab dengan suara pelan namun yakin. Ia mengatakan bahwa sejak matanya dan mata Himawari beresonansi, ia seolah memiliki kemampuan untuk merasakan niat dan perasaan orang lain, meskipun hanya sekilas. Dari apa yang ia rasakan, Kawaki tidak memiliki niat buruk dan benar-benar ingin melindungi Naruto. Mendengar itu, Sasuke tidak lagi berkata apa-apa. Kawaki kemudian mengangkat tubuh Naruto dengan hati-hati dan membuka portal ke dimensi Daikokuten. Ia menempatkan Naruto di dalam salah satu kubus besar miliknya. Di dalam dimensi itu, Kawaki juga melihat keberadaan Jura. Tanpa ragu, ia memasukkan Jura ke dalam kubus lain dan memperkuat kurungan tersebut agar Jura tidak bisa keluar dan mengganggu Naruto. Kawaki bahkan meninggalkan sensor cakranya di sana,
sehingga ia bisa terus memantau kondisi Naruto dan Jura kapanpun jika terjadi pergerakan yang mencurigakan. Setelah memastikan semuanya aman, Kawaki kembali ke atas patung Hokage, tempat Boruto dan yang lainnya berada. Di sana, Sasuke terlihat sudah tidak sabar. Pandangannya tertuju pada Otsutsuki yang melayang sekitar 30 meter dari mereka. Otsutsuki itu masih tampak terkejut karena desa Konoha yang sebelumnya hancur kini telah pulih hampir sepenuhnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Saat ia masih memikirkan hal itu, tiba-tiba panah Amaterasu dari Susanoo Sasuke melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Otsutsuki tersebut terkejut dan tidak sempat menghindar, sehingga ia menahan serangan itu menggunakan besi hitam sambil perlahan mencoba menyerap api hitam tersebut. Sementara itu, Boruto belum ikut menyerang. Sosok misterius di dalam dirinya mengatakan bahwa masih ada satu kekuatan penting yang belum digunakan. Kekuatan itu berasal dari Tenseigan milik Himawari dan harus dikeluarkan bersamaan dengan Jigan Boruto. Boruto bertanya dengan penasaran tentang jutsu apa yang dimaksud. Sosok misterius itu menjelaskan bahwa jutsu tersebut adalah gabungan cahaya Jigan dan Tenseigan, yang disebut Bakuraito, sebuah cahaya yang mampu membalikan keadaan. Ia menjelaskan bahwa sebelumnya, Tenseigan Himawari hanya mampu memulihkan kondisi dunia seperti semula, kecuali jiwa manusia yang sudah terlepas dari tubuhnya. Namun dengan gabungan dua cahaya tersebut, orang-orang yang telah mati bisa hidup kembali tanpa menyadari bagaimana mereka mati. Mendengar penjelasan itu, Boruto sempat merasa bersemangat. Ia langsung teringat pada Sasuke yang masih memendam kesedihan atas kematian Sakura. Namun sosok misterius itu melanjutkan penjelasannya dan mengatakan bahwa ada harga besar yang harus dibayar. Semua manusia yang hidup kembali akan mengalami amnesia total dan tidak akan mengingat diri mereka sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Mendengar hal itu, semangat Boruto langsung runtuh. Ia merasa ragu karena kebangkitan seperti itu terasa tidak memiliki makna jika kenangan dan hubungan mereka ikut hilang. Sebelum pembicaraan itu berlanjut, suara dentuman besar tiba-tiba terdengar dari udara. Hashirama dengan cepat memanggil patung Shinsu Senju miliknya. Patung raksasa itu muncul dan langsung menahan semburan lava yang mengarah ke rumah-rumah warga. Dengan mengerahkan seluruh kekuatannya, Hashirama merentangkan ribuan tangan patung tersebut untuk menahan aliran lava agar tidak jatuh ke desa. Ia berhasil menghentikannya sementara, lalu berteriak meminta bantuan Madara dan Sasuke. Hashirama mengatakan bahwa ia tidak bisa memindahkan patung itu sendirian dan lava tersebut akan tetap jatuh jika tidak segera dipindahkan. Madara sempat kebingungan mencari cara, hingga Kashin Koji menyarankan agar mereka menggunakan Susanoo. Sasuke langsung memahami maksud itu dan meminta Madara untuk memunculkan Perfect Susanoo, sementara ia juga melakukan hal yang sama. Dalam sekejap, kedua Perfect Susanoo muncul dan kemudian bergabung menjadi satu, menciptakan Susanoo yang jauh lebih besar. Madara tersenyum dan berkata bahwa Sasuke mengingatkannya pada adiknya sendiri, karena kecerdasannya dalam membaca situasi. Melihat itu, Otsutsuki tersebut semakin kesal dan menyemburkan lava dalam jumlah yang lebih besar. Namun lava itu tiba-tiba mengecil dan menghilang di udara. Otsutsuki itu terkejut dan menyadari bahwa Kawakilah yang mengecilkan serangan itu menggunakan kekuatan mata suku Sutsuki miliknya. Setelah itu, Susanoo gabungan Madara dan Sasuke terbang sambil mengangkat patung Shinsu Senju milik Hashirama dan memindahkannya keluar desa Konoha, tepatnya ke area bekas lembah kematian yang sudah hancur. Lava yang sebelumnya tertahan akhirnya jatuh dan mengalir ke sungai, lalu menuju lautan. Hashirama kemudian menggunakan jutsunya untuk menciptakan dinding kayu raksasa setinggi 10 meter, membatasi area laut agar airnya tidak meluas ke desa Konoha. Ia menyadari bahwa lava dalam jumlah besar yang masuk ke laut bisa memicu gelombang besar. Namun situasi segera stabil karena Tobirama mengambil alih dan mengendalikan air laut dengan elemen air yang ia kuasai. Di tengah semua itu, Kawaki melayang tepat di depan Otsutsuki tersebut. Ia kemudian melirik ke arah Boruto, bertanya-tanya dalam hati mengapa Boruto masih belum ikut menyerang hingga saat ini.